Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita melanjutkan bahasan kita masih dalam bab albir wasilah, bab tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Pada pertemuan terakhir kita berhenti pada hadis yang panjang tentang perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diharamkan. Yang diharamkan di antaranya Nabi mengatakan innallaha harrama alaikum uququl ummahat. Allah mengharamkan atas kalian uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu, diharamkan. Wa wa'dal banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup, dan diharamkan wa man'an wahat. Diharamkan juga di antaranya hanya bisa meminta tapi tidak menunaikan kewajiban. Kemudian kata Nabi wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah benci atas kalian katanya dan katanya. Wa kathratas su'al, Allah benci juga banyak pertanyaan. Wa idha'atal mal, dan buang-buang harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan lalu telah kita bahas dua perkara, yaitu tentang masalah durhaka kepada ibu dan juga kepada masalah benci anak perempuan, bahkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Yang berikutnya, yang ketiga, perkara ketiga adalah man'an wahat. Itu Allah mengharamkan man'an wahat. Man'an wahat maksudnya adalah mencegah dan meminta, ya. Yaitu ada orang yang dia hobinya hanya menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Ya, kalau waktu tiba gaji maka dia ingin dapat gaji, tapi ketika waktunya kerja dia tidak bekerja dengan maksimal. Ingin gajinya maksimal tapi kerjanya tidak maksimal. Orang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa meminta haknya tapi lupa dengan kewajibannya. Maka betapa banyak ya orang yang seperti ini, ya. Contoh seorang yang memiliki harta, ya, tetapi dia tidak menunaikan kewajibannya. Mungkin ada kewajiban zakat tidak dia tunaikan. Mungkin ada kewajiban nafkah yang wajib bagi keluarganya ada yang tidak dia tunaikan. Dan mungkin saja ada nafkah kepada para pegawainya tidak dia berikan gaji pegawai, ya. Tetapi dia kalau punya hak dia minta dengan tegas dan terus-menerus. Jangan kita menjadi orang seperti ini, hanya bisa meminta hak, lupa menunaikan kewajiban. Dan ini sering saya sampaikan, banyak model seperti ini, termasuk misalnya antara rakyat dengan penguasa. Penguasa ada yang hanya pandai meminta kewajiban dari rakyat, tapi tidak menunaikan kewajibannya kepada rakyat. Sebaliknya ada juga rakyat seperti itu. Hobinya menuntut pemerintah harusnya begini, harusnya ideal. Tapi ketika ada kewajiban yang harus ditunaikan, dia tidak menunaikan kepada pemerintah. Suami istri pun demikian. Ada istri yang pintar meminta haknya, kamu harus belikan ini, tapi menunaikan hak suami tidak ditunaikan. Suaminya terbengkalai, tidak diperhatikan. Dan sebaliknya ada suami juga yang begitu, minta istrinya memenuhi kewajibannya, tapi ketika nafkah istrinya maka kurang. Maka ini berlaku pada segala strata. Jangan menjadi orang yang pandai hanya meminta hak tapi lupa menunaikan kewajiban. Karena yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kewajiban kita tunaikan. Itu yang paling penting. Kalau ada hak kita tidak kita dapatkan, enggak ada masalah, nanti hari kiamat kita akan dapatkan. Karena setiap kita terikat pada hak dan kewajiban. Setiap kita ada hak dan setiap kita punya kewajiban. Yang paling penting dalam hidup ini, semua kewajiban sudah kita tunaikan. Adapun hak, kita berusaha ambil hak kita. Kalau enggak dapat, jangan khawatir. Nanti di akhirat akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang dibenci, wa kariha lakum qila wa qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak suka, benci, ya, katanya dan katanya, ya. Katanya dan katanya. Ini adab dalam menyampaikan berita. Kalau ada berita, sebelum kita sebarkan, hendaknya kita tabayun terlebih dahulu, kita cross check terlebih dahulu, benar enggak beritanya. Jangan sedikit-sedikit kita sebarkan, katanya begini, oh ya katanya begitu, katanya begini. Allah tidak suka seperti itu. Ini adab dalam menyampaikan berita. Terutama kita hidup di zaman sekarang yang
berita sangat mudah tersebar dengan adanya medsos, dengan adanya gadget, dengan adanya banyak hal ya, sehingga berita sangat mudah tersebar. Sumber informasi datang begitu cepat. Maka ketika kita menerima informasi, jangan kita langsung sebarkan. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Jangan. Ya, maka kenapa hal ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa kariha lakum qila wa qal. Karena Allah tidak suka bagi kalian perkataan katanya dan katanya. Ya, katanya dan katanya. Yang ini kadang-kadang kita menyebarkan berita yang masih katanya, ini terkadang menyebabkan banyak kemudaratan, bisa menimbulkan ghibah, bisa menimbulkan namimah, bisa menimbulkan adu domba, permusuhan di antara suatu kaum gara-gara berita yang masih katanya. Ya. Dan Rasulullah SAW ingatkan, tidak semua berita yang sampai kepada kita kemudian kita sebarkan karena statusnya masih katanya, masih katanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, kalau kita tidak selektif dalam menyaring berita, setiap berita sampai kita sebarkan. Ini masih katanya pun statusnya masih katanya, belum 100% benar. Masih katanya kita sebarin, kita sebarin, kita sebarin. Lama-lama kita terjerumus dalam dusta karena di antara berita-berita tersebut yang masih katanya-katanya tentu ada yang dusta. Tidak sesuai dengan kenyataan karena statusnya masih katanya. Ya, dan akhirnya kita terjerumus dalam dusta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan seluruh yang dia dengar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bi'sa matiyatu ar-rajuli za'amu." Seburuk-buruk tunggangan seorang adalah perkataan kata mereka, kata mereka, kata mereka. Artinya dia sendiri tidak tahu tentang keotentikan berita yang dia dengar. Validitasnya dia tidak ngerti. Valid atau tidak berita ini. Cuma dia berdasarkan, dia ikut menyebarkan karena kata mereka, katanya, dengar-dengar. Seperti itu. Dan kita jangan seperti itu. Ini larangan. Jadi adab dalam menyebarkan berita. Oleh karenanya, dua syarat. Tatkala kita ingin menyebarkan berita, perhatikan sini dua syarat. Tatkala kita ingin men-share berita. Pertama, kita harus cross-check benar atau tidak. Kalau katanya nggak usah disebarin. Apalagi diposting di status ya, sehingga seakan-akan suatu kebenaran yang disebarkan. Kalau masih belum yakin kebenarannya tidak perlu disebarkan, haram. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kariha lakum qila wa qal, katanya tidak disukai. Yang kedua, kalau kita sudah cross check ternyata benar, lihat dulu maslahatnya. Apakah ada maslahat kita menyebarkan berita ini? Lihat maslahat. Jadi kalau saya boleh sampaikan, syarat menyebarkan berita. Ini penting bagi kita semua ikhwan, karena kita ini semuanya pegang HP dan selalu ada share-sharean yang tersebar ya. Saya menyebarkan berita. Pertama, harus cek kebenarannya, kevalidannya, valid atau tidak. Yang kedua, kalau sudah valid, dicek, dilihat maslahat atau tidak disebarkan. Tidak semua berita yang benar kita sebarkan, maslahat atau tidak. Untuk syarat yang pertama ini saja sering dilanggar. Ingat tadi, ya. Rasulullah SAW mengatakan Allah benci dengan katanya dan dengan katanya. Wa kariha lakum qila wa qal. Rasulullah SAW tadi mengatakan setiap yang penyebar berita tanpa selektif maka akan terjerumus dalam dusta. Yang tukang share tanpa selektif, tanpa cek, pasti akan terjerumus dalam dusta, akan ikut menyebarkan dusta. Dan ini banyak sekali berita di internet yang dusta. Yang ketiga tadi Nabi juga tidak suka dengan katanya, dengan berita masih berstatus katanya.
Nabi nggak suka. Ya ini adab. Sekarang kita mau memenuhi syarat pertama aja tidak mudah ya. Sekarang kita mau cek. Ya. Sekarang kita mau cek. Taruhlah Ustaz saya memenuhi syarat pertama, saya harus cek. Kita mau cek ini berita benar atau tidak, kita nggak tahu. Apakah pembawa berita thiqah? Mau dicek. Dicek. Apakah pembawa berita thiqah? Berita thiqah terpercaya? Enggak ada yang bisa jamin. Berita-berita website tukang bawa berita, apakah mereka reporter, apakah semua mereka terpercaya? Belum tentu. Ada hal yang memang kenyataan, ada video yang jelas ya. Tapi terkadang berita tersebut meskipun videonya benar, tapi ternyata cara pengulasannya enggak benar ya. Ya. Analisanya tidak tepat ya. Kemudian kita ikut menyebarkan ya. Jadi intinya tidak mudah kita menyebarkan berita. Kalaupun ternyata kita sudah cek ini benar, Ustaz 100% benar. Tidak ada kedustaannya. Itu pun saya rasa agak sulit. Yang perkara kedua, kalau sudah valid lihat masalah atau tidak. Masalah tersebut tinjauannya, perhatikan. Tinjauan kemaslahatan. Pertama, penting enggak? Penting diketahui enggak? Kawan-kawan di grup perlu enggak? Coba dan berita ini, berita anu, itu kan grup banyak. Karena kita akan ngambil waktu mereka. Mereka untuk baca kan, mereka buang waktu untuk baca apa yang kita share. Perlu enggak menurut mereka? Kalau enggak perlu, ngapain? Ya, perlu enggak? Yang kedua, ini ghibah atau bukan? Ghibah, namimah, atau bukan? Ya. Kalau bukan, apakah bisa menimbulkan keributan? Menimbulkan mudarat, keributan misalnya. Ini semua kita pertimbangkan. Jadi intinya ikhwan, tidak semua berita kemudian sampai kepada kita, kemudian kita share ya. Kita di grup ada orang butuh berita, ada yang tidak butuh berita. Kita lihat, kalau memang kita tahu ada orang yang kompeten dalam berita ini atau interest dengan berita seperti ini, kita japri, tidak perlu kita sebarkan di grup. Apalagi statusnya masih status katanya. Kalau masih katanya maka tidak boleh, karena Allah tidak suka. Wa karihalakum qila wa qala, Allah tidak suka berita katanya-katanya. Ya. Taib. Ini di antara hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dibenci oleh Allah dalam hadis tersebut adalah banyak bertanya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihalakum qila wa qala wa kathratus su'al. Banyak bertanya. As-su'al, jadi sudah ya? As-su'al, Rasulullah mengatakan kathratus su'al. Banyak soal. Dibenci. Nah, soal sendiri dalam bahasa Arab, soal ini dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan, ada dua makna. Ada artinya bertanya, bisa artinya bertanya. Soal bertanya bertanya. Bisa soal artinya meminta. Dua-dua ini dilarang atau tidak atau dibenci dalam syariat ya. Terlalu banyak bertanya, ya maksudnya terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat tentunya, yang kurang bermanfaat. Pertanyaan yang kurang bermanfaat, pertanyaan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Pertanyaan yang kepo, ya, pingin tahu privasi orang. Yang intinya semua ini adalah tidak bermanfaat. Ya,
kita bilang bahwasanya bertanya itu kalau seorang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bisa menjadi ibadah. Terutama bertanya tentang masalah agama. Allah mengatakan, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau seorang tidak mengerti ilmu agama, masalah suatu permasalahan, dia tanya kepada ustaz, dia dapat pahala karena dia menjalankan firman Allah ini. Fas'alu, Allah yang perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Nah, seorang kalau tidak mengerti dia tanya kepada ulama, dia dapat pahala. Lihat betapa banyak ulama menulis jawaban dan jawaban tersebut akhirnya menjadi suatu tulisan atau buku yang bermanfaat. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betapa banyak fatwa beliau atau buku beliau yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Seperti Risalah Tadmuriyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, banyak. Fatwa Al-Hamawiyah, ya. Buku jadi buku akhirnya. Gara-gara orang bertanya. Ya. Dan sekarang banyak ulama punya kumpulan-kumpulan fatwa. Ya, fatwa-fatwa para ulama banyak ya. Sampai zaman sekarang fatwa Syekh bin Baz, fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan dijawab dan berkah. Karena yang bertanya tersebut bertanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanya sok pintar, bukan tanya sok tahu, bukan pertanyaan tidak kurang bermanfaat, bukan pertanyaan yang belum tentu terjadi, kepo ingin tahu urusan orang. Contoh seperti ada yang tanya, "Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Ada yang tanya gitu. Dinosaurus masih ada atau tidak? Mungkin dibahas ngapain? Pembahasannya enggak mudah loh. Dinosaurus termasuk hewan apa? Karnivora atau herbivora? Kemudian perlu ditanya. Terus darurat atau tidak? Itu pembahasan ngapain bahas dinosaurus saja belum tentu ada, kalaupun ada sekarang lagi tidak ada. Ya. Terus yang nyembelih juga siapa kalau dinosaurus? Kemudian pertanyaan yang aneh ini tapi terjadi, ada yang tanya apa hukum makan daging dinosaurus? Kemudian juga ya enggak tahu, dia enggak ada pertanyaan sehingga bingung di benaknya semua yang ada di benaknya langsung mau ditanyakan. Ada ustaz saya pernah dengar dia cerita, dia ditanya oleh seorang, "Ustaz, bagaimana kalau saya di bulan ya? Kapan saya sholat zuhur?" Ya. Seandainya yang tanya itu adalah seorang astronot, ini perlu jawaban. Tapi kalau bertanya cuma orang-orang yang kurang kerjaan, tanya kalau di bulan saya kapan sholat zuhur ya. Saat itu jawab, nanti kalau kamu sampai di bulan kamu SMS saya akan jawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan yang hal-hal yang sulit, kemungkinan besar dia tidak akan mengalaminya ya. Kemungkinan besar dia tidak akan mengalaminya. Sebenarnya yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau Ka'bah itu terbang? Gimana salat menghadap mana? Ka'bahnya terbang. Ka'bahnya terbang misalnya ke pindah tempat, kita menghadap Ka'bah atau menghadap lokasi Ka'bah?" Ini pertama, terlalu banyak tanya ya. Makanya seorang kalau diberi taufik, dia akan bertanya dengan pertanyaan yang baik, dengan beradab dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi para pendengar. Ya, tapi kalau pertanyaan enggak berbobot, kurang kerjaan ya, terlalu banyak tanya ya, ini tidak bagus karena Nabi tidak suka ya. Allah tidak suka. Jadi kalau pertanyaan bermanfaat tidak jadi masalah. Makna kedua, artinya terlalu banyak minta kepada orang lain, itu minta kepada orang lain tanpa hajat darurat, hajat mendesak. Sedikit-sedikit minta sama orang lain. Ini memalukan diri. Seorang berusaha tidak minta kepada orang lain. Kalau dia tidak minta kepada orang lain, dia akan sejajar dengan orang tersebut ya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perkataannya? Beliau mengatakan, "Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu." Perkataan Ibnu Taimiyah, dia berkata, "Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu." Artinya, butuhlah kepada siapapun, perlulah kepada siapa yang kau kehendaki, yang kau mau, maka kau akan jadi tawanannya. Makanya, tapi kemudian kata beliau, "Wastaghni amman syi'ta," dan tidak butuh kepada orang, takun nadhira, kau akan menjadi sejawat atau setara dengan dia. Kita mungkin punya teman orang kaya, tapi kalau kita enggak butuh sama dia, kita merasa cukup, ya dia akan hormati kita. Dia akan hormati kita. Tapi wa ahsin ila man syi'ta,
berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki, takun amirah, kau akan menjadi amirnya. Benar, kalau orang berbuat sama kita, kita akan merasa hutang jasa kalau kita memang punya rasa malu ya. Makanya penyair berkata ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang-orang maka kau akan memperbudak hati mereka, itu kau akan menawan hati mereka. Betapa kuat manusia ditawan hatinya oleh berbuat baik. Jadi kalau kita sering minta-minta enggak bagus. Kalau ada hajat mendesak tidak jadi masalah. Allah mengatakan wa ta'awan al-birri wat taqwa, tolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kalau ada kebutuhan mendesak enggak apa-apa kita utarakan. Tapi kalau sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, bagi namanya rai gedek ya. Kalau bahasa Jawa bilang rai gedek, enggak punya malu, muka tembok ya. Dan ini tercela dan ini merupakan dosa pada hari kiamat. Kalau ada orang yang disiksa gara-gara suka minta-minta tidak punya rasa malu. Dia bukan kondisi mendesak. Kalau mendesak semua orang wajar. Dia cacat, dia miskin, dia enggak ngerti mendesak, boleh saja. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang meminta dan meminta dan meminta sampai dia datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada daging sedikit pun, karena dia tidak punya malu minta-minta. Jadi seorang berusaha tidak suka minta kepada orang. Bahkan para sahabat dahulu mereka membaiat Nabi SAW di antaranya Allah yas'alun nas, yaitu jangan minta kepada manusia. Sampai seorang sahabat ketika naik ontanya kemudian cemetinya jatuh, dia tidak bilang tolong ambilkan, dia turun sendiri dia ambil. Karena dia sudah berbaiat kepada Nabi untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Dan orang yang sering tidak minta kepada orang lain, maka hatinya akan terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin bertawakal dan Allah akan mencukupkannya, ya. Waman yastaghni yughnihillah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berusaha mencukupkan diri Allah akan buatkan dia cukup. Ini perlu keimanan ya. Ya, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha bersabar Allah akan jadi sabar, jadikan dia sabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri Allah akan buat dia cukup ya. Tapi saya katakan tadi, kalau sering-sering minta tercela, kalau mau minta kadang suatu keperluan mendesak, ada kebutuhan enggak jadi masalah. Tapi di antara hal yang dibenci ya adalah ini perkataan ini dari Taimiyah yang mungkin jadi mungkin saya catat ya. Penting bagi kita ya. Kemudian istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak butuhlah kepada yang kau suka, kepada siapa yang kau sukai. Jadilah engkau semisalnya. Subhanallah. Ada orang kaya punya teman orang miskin, tapi orang miskin enggak pernah minta-minta. Dia merasa cukup. Orang kaya ini segan sama dia. Ini enggak pernah minta-minta. Kalau kita tidak minta sama orang, kita akan selevel dengan dia. Kemudian yang ketiga, ahsin ila man syi'ta. Takun amirahu. Berbuat baik kepada siapa yang kau kehendaki. Kepada yang kau suka, siapa yang kau suka, kau jadi amirnya. Itu mimpinnya. Tapi yang ketiga, yang berikutnya, menghabiskan harta dengan sia-sia. Wa kariha lakum idha'atal mal. Allah Subhanahu wa taala benci menghabiskan harta dengan sia-sia ya. Ingat harta, konsep harta yang datang kepada kita, harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menamakan harta adalah harta Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta itu Allah berikan. Makanya itu titipan. Makanya kalau barang kita hilang kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah. Jangankan barang kita, kita ini milik Allah, apalagi sekedar barang kita. Buktinya harta milik Allah, kalau kita meninggal maka aturan warisan kepada sang pemilik. Bukan kita enak bagi warisan, terserah kita. Ya, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala karena harta milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi dalam surat Al-Hadid. Infakkanlah
harta yang kalian Allah jadikan kalian mustakhlafin, itu saling berpindah posisi. Tadi harta di sini, kemudian pindah ke orang berikutnya, pindah ke orang berikutnya, sehingga harta ini hanyalah titipan. Harta ini adalah titipan dan Allah yang mengatur harta tersebut. Nah, kalau harta ini titipan, maka kita tidak boleh menggunakan seenak kita. Kita hanya boleh menggunakan harta sesuai dengan aturan sang penitip. Karenanya aturannya dua. Allah akan tanya, dari mana kau dapatkan harta, ke mana kau habiskan. Kita harus bisa menjawab dua pertanyaan ini. Ini aturan sang penitip. Kalau ada orang titipkan motor sama kita, kita nggak boleh pakai seenaknya. Kita boleh pakai sesuai dengan yang dia izinkan, koridor yang dia izinkan. Kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 perkara. An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. An umri fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan umurnya, itu waktunya. Wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqah, dan dari hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Nah, kalau harta kita miliki adalah halal, ya maka kita harus perhatian tentang penggunaan harta tersebut. Kemana kita habiskan? Ya, taib. Penggunaan harta, perhatikan. Ya. Ada yang yang disunahkan atau dianjurkan, yaitu untuk infak wajib, infak sunnah, tidak wajib, ya. Kemudian yang dibolehkan, yaitu pada penggunaan yang boleh, yang dibolehkan syariat, meski tidak disunnahkan. Kemudian yang ketiga adalah yang diharamkan. Ini namanya idha'atul mal, buang-buang harta. Buang harta. Buang-buang harta. Dan ini banyak orang buang-buang harta. Buang harta banyak modelnya, seperti digunakan pada perkara yang haram. Untuk perkara yang haram. Untuk beli bir, untuk narkoba, untuk nonton film-film yang tidak benar, keluarin duit untuk beli karcis bioskop, ini adalah haram. Untuk beli alat musik, untuk beli kaset-kaset musik atau seperti itulah. Pokoknya untuk maksiat. Untuk maksiat ini semua hukumnya adalah haram. Demikian juga digunakan secara mubazir. Digunakan secara israf. Berlebihan. Juga tidak boleh. Namanya buang-buang harta. Makan terlalu mahal, mobil terlalu mewah, ini semua israf. Baju terlalu mahal, baju sampai entah berapa juta-juta terlalu mahal. Mobil sampai miliar-miliaran terlalu mahal, tidak sesuai dengan keperluan. Orang beli mobil misalnya, mobil yang 5 miliar, 4 miliar, yang bisa balap-balapan. Mau taruh di Jakarta, balap di mana? Dipakai setahun sekali itu pun kalau mungkin. Taruh 2 tahun sekali. Buat apa? Buat apa? Itu kalau mau mubah, mungkin mubah, tapi berlebihan. Sudah kelewat batas dari batasan diperbolehkan. Karena banyak sekali mobil harga 5 miliar, 4 miliar. Kemudian pajaknya mahal, kemudian dipakai cuma yang buat gaya-gayaan. Sama beli motor yang terlalu mahal, beli motor sampai miliar-miliar, buat apa? Buat gaya-gayaan. Ini namanya israf, berlebih-lebihan. Ya. Contoh juga misalnya koleksi yang tidak perlu. Ada orang koleksi yang tidak perlu, koleksi ini apa faedahnya? Hobi yang tidak bermanfaat, buang-buang duit, koleksi perangko mahal dibeli, buat apa? Ada orang saya ketemu ya koleksi macam-macam aneh-aneh ya. Koleksi ini, koleksi anu ya, yang tidak ada manfaatnya. Sampai ada tadi saya lihat di internet hobi ngumpulin
barang, istilahnya hoarding kalau tidak salah hoarding. Ini saya pernah ditanya masalahnya tentang seorang yang hobinya ngumpul barang sampai rumahnya itu penuh dengan barang, sampai saya dikirim fotonya. Rumah penuh dengan barang, setiap barang dia tidak mau jual, tidak mau buang, tidak mau jual. Dia simpan sampai tumpuk sampai rumah enggak cukup. Entah kenapa, mungkin karena pelit atau apa ya. Awalnya terus lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya barang-barang tersebut numpuk. Tidak ada faedahnya, kotor, rumah kotor, jorok, sampai tidak cukup di rumah taruh di pelataran, dan itu banyak ya. Ini bukan penyakit, itu penyakit ya. Itu tidak boleh seperti itu. Barang kalau tidak dipakai dijual, kalau kasih orang. Misalnya di Arab Saudi, Masya Allah, di Arab Saudi ada namanya, kita mahasiswa juga dapat manfaat. Jadi orang-orang Saudi kalau sudah ada barang yang kurang layak, mereka taruh, masih bisa dipakai. Ya, mereka taruh atau mereka telepon bagian sosial untuk datang mengambil barang-barang mereka. Mereka ingin ganti barang baru misalnya, diambil kemudian dimanfaatkan bagi orang-orang yang miskin. Mahasiswa biasanya ngambil, kadang kita daftar ngantri, dapat lemari bagus, dapat tempat tidur bagus, tempat kasur bagus, dapat kulkas banyak. Mereka ingin ganti kulkas yang baru, yang lama mereka taruh mana? Bisa mereka jual di haraj, di tempat penjualan barang-barang bekas, atau bisa mereka kasihkan ke tempat sosial tersebut dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Jadi kumpul nggak diapa-apain. Saya bertumbuk di rumah. Buat apa seperti ini? Ini wallah alam, ini mungkin dari rasa pelit pertama, sayang. Ini barang sayang sampai yang disayang terlalu banyak sampai dia tidak menyayangi dirinya sendiri. Rumahnya full dengan barang. Kasih ini kata orang ini penyakit psikologi seperti itu. Jadi hobinya namanya hoarding kalau enggak salah. Seperti ini ya. Jadi kita ini barang kita berusaha jangan banyak tumpuk. Kalau enggak perlu kasih orang. Jangan hobi ngumpul barang karena itu namanya buang-buang harta. Barang kita beli enggak dipakai itu namanya mubazir, namanya israf. Kita kalau beli, kita pakai enggak apa-apa. Kalau beli enggak dipakai, mending jual atau kasih orang. Sampai orang ada yang koleksi mobil terlalu banyak, rusak enggak diurus, rusak. Koleksi barang terlalu banyak, rusak, ini namanya mubazir. Koleksi yang tidak perlu, yang tidak bisa dirawat, ya. Kalau enggak segera dijual, itu namanya tidak buang-buang barang. Ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena setiap kita akan ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabu, dari mana kau dapatkan? Kemudian kemana kau habiskan? Seorang harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat. Tentang keutamaan keridhaan orang tua, Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, ridallahi fi ridal walidaini. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Perhatikan di sini Allah menyatakan keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Artinya di antara sebab utama Anda meraih keridhaan Allah dengan meraih keridhaan orang tua. Kapan kedua orang tua Anda ridho kepada Anda, selesai masuk surga, langsung masuk surga. Karena Allah meletakkan keridhaannya kepada keridhaan kedua orang tua. Maka saya katakan bagi siapa yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, dua-duanya salah satunya, maka kesempatan besar untuk bisa masuk surga. Allah menggandengkan orang tua dalam Al-Quran banyak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurli wa liwalidayka." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah itu berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan dikembalikan. Allah menggandengkan syukur kepada Allah dengan terima kasih kepada orang tua. Kalau kalian tidak bisa terima kasih kepada orang tua, kalian tidak bersyukur kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak tahu bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ya akhi, kalau kita punya teman berbuat baik sama kita, kita bilang syukron, terima kasih, kita berusaha balas kebaikannya. Orang tua jasanya tanpa batas. Kita tidak bisa membalas budinya. Kita tidak tahu berterima kasih. Maka kita mencari keridhaan kedua orang tua. Orang tua ridho kepada kita, selesai. Anda enggak usah terlalu banyak haji, enggak terlalu banyak umrah, enggak terlalu banyak sedekah. Orang tua ridho aja. Ayah kalau ketemu senyum, ibu kalau ketemu senyum, ayah dan ibu banggakan antum, bangga anak saya, masya Allah baiknya luar biasa. Tidak pelit, tidak ini, sudah selesai. Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayka ilal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan kembali. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Kata Allah, Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid, bertauhidlah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Lihat ketika Allah mengatakan untuk berbakti kepada orang tua, Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, itu berbaktilah kepada kedua orang tua dengan berbakti sebisa-bisanya. Makanya kedua orang tua kita harus berjuang untuk berbakti kepada mereka. Mumpung mereka masih hidup. Satu atau keduanya masih hidup. Ada seorang yang kemudian minta izin untuk jihad. Kata Nabi SAW, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia masih. Kata dia, Rasulullah tanya, ahayyun walidak? Dua orang masih hidup? Kata dia masih. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid. Maka engkau berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi Nabi menyuruh untuk berjihad, bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua. Karena berbakti pada orang tua memang butuh pengorbanan. Korban harta, jangan pelit sama orang tua. Ya akhi, ente pelit sama orang tua, kurang ajar ya. Orang tua ketika kita masih kecil, dia enggak pernah pelit sama kita. Apa yang dia kasih, kalau perlu dia jual ini, jual anu, jual sawah untuk kita. Setelah kita besar jadi orang, kita pelit sama orang tua. Di saat dia lagi butuh bantuan kita, kita malah pelit sama dia. Masih perhitungan, mau kasih sama orang tua perhitungan. Ya akhi, dia dulu tidak pernah perhitungan. Kalau orang tua perhitungan sama kita mungkin kurus, krempeng, mungkin makan tidak bergizi, suka sakit-sakitan, otak enggak jalan, tapi orang tua tidak perhitungan sama kita. Malah perhitungan, kita lagi sakit bawa dokter paling murah. Akhirnya sembuhnya setengah-setengah. Orang tua dulu tidak perhitungan. Sekarang kita sudah besar, kita perhitungan sama orang tua. Takut harta kita habis kasih orang tua, takut. Ya, semua orang tua masih hidup, ya, jangan perhitungan. Semampu kita bisa kalau kita kasih. Ya. Dan jangan nunggu orang tua nanya. Kita yang harus cerdas dalam mengenal kebutuhan orang tua. Dia harus cerdas mengenal. Jangan tunggu dia minta. Orang tua punya harga diri. Apalagi kalau dia sudah sampai minta, kita masih pelit, luar biasa. Kalau perlu dia tidak perlu minta, kita kenal, kita tawarkan atau kita belikan langsung. Oh, kayaknya butuh ini, langsung belikan. Langsung belikan. Saya sering sampaikan kisah ini, ada seorang, dia sudah tua, ya. Kemudian anaknya sering nawarkan kepada dia, ayah, ini cerita seorang. Dia sadar bahwasanya ternyata dulu tidak berbakti kepada orang tuanya. Kapan dia sadar? Ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, anaknya sering datang nawarin sama dia, ayah mau ini ya. Dia dengan rasa malu bilang, tidak perlu nak. Padahal dia pingin, tapi dia punya rasa harga diri, orang tua harga diri. Ya. Harga diri ya. Saya dulu pernah nawarkan sesuatu kepada, ya ada seorang menawarkan sesuatu kepada ayahnya, dia bilang, ya bagaimana kalau kata ayah masih kuat, enggak perlu. Ayah masih bisa kerja, bayangkan. Dia punya harga diri. Kalau dia bisa kasih kita, dia kasih kita. Ya. Kalau dia enggak bisa, mau diapain ya? Tapi ini orang tua ini dia cerita bahwasanya anaknya nawarin sesuatu, dia bilang saya enggak perlu. Setelah ini baru dia sadar ternyata dia perlu, tapi dia enggak enak sama anaknya. Ternyata dia dulu juga begitu. Dia sering nawarkan kepada orang tuanya, ayah mau ini, kata ayahnya enggak perlu. Dia baru sadar kenapa dahulu saya tidak langsung belikan saja buat orang tua. Kenapa saya pakai nanya-nanya segala? Padahal saya tahu orang tua saya butuh. Namanya orang tua punya harga diri, tidak minta. Maka saya bilang, adalah aib seorang diberi kelebihan harta, kemudian dia tidak mengenal kebutuhan orang tuanya. Kenali kebutuhan orang tua, penuhi kebutuhannya tanpa dia harus meminta. Jaga harga dirinya. Kita dulu dikasih, kita enggak minta orang tua penuhi kebutuhan kita. Kita enggak perlu apa-apa. Dia ngerti kita butuh ini. Bahkan dia siapkan untuk kita. Tabung untuk kita. Sekarang kita udah kaya, udah punya duit, sama orang tua perhitungan. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karenanya, berbakti kepada orang tua butuh perjuangan. Mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, ya. Macam-macam. Ya. Makanya siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya dan tidak bisa masuk surga, ini adalah hamba yang celaka. Kata Nabi SAW, rogi ma'an, summa rogi ma'an, summa rogi ma'af. Ya, merugi dan merugi. Qila man ya Rasulullah, siapa yang merugi ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi indal kibar ahaduhuma aw kilahima falam yadkhulul jannah. Falam yadkhulil jannata. Orang yang masih sempat Allah beri kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya ketika orang tuanya dalam kondisi jompo, sudah tua maksudnya. Salah satunya atau keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga, ini hamba yang merugi. Ya, masuk surga sangat mudah. Ada orang tua sudah sibuk ngurus dia, enggak usah sibuk ngurus anak yatim kayak, ngurus masjid kayak, ngurus janda kayak, udah orang tua mau urusin.
Sok baksos kemana? Sok untuk pergi bantu orang yang terkena musibah. Orang tuamu urusin dulu. Orang tua dicuekin, sok ngurus sana ngurus sini. Maka orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan orang tuanya dan tidak bisa masuk surga, ini hamba yang sangat merugi, Maka seorang berusaha untuk bisa mencari keridhaan kedua orang tuanya. Orang tuanya sampai ridho kepada dia, senyum melihat dia, senyum ketika memandangnya, maka ini niscaya adalah tanda dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan dalam hadis kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Hati-hati jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan kita disuruh berbakti kepada orang tua meskipun orang tua dalam kondisi musyrik, bahkan maksa kita untuk berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma." Jika keduanya musyrik dan memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taat kepada keduanya. Tapi kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Harus kita berbuat baik meskipun mereka melakukan kesyirikan, meskipun mereka memaksa untuk melakukan kesyirikan. Nah, kalau orang tua kita saja musyrik, kita disuruh berbuat baik kepadanya, apalagi orang tua yang tidak syirik. Mungkin zalim sama kita. Ada yang mengatakan, "Ustaz, saya waktu kecil ditinggal orang tua." Ya sudahlah. Terus apa? Kamu balas dendam sama orang tua. Allah suruh kamu berbakti sama orang tua. Bagaimana orang tuamu meskipun zalim, meskipun meninggalkan kamu, kamu tidak diurus, ibu suruh ngurus, tetap kamu berasal dari air maninya. Tetap kamu berasal dari air maninya dan dari ovum orang ibu. Ya, kalau tidak ada salah satu di antara keduanya, kamu enggak jadi. Kamu enggak ada di muka bumi ini, ya. Ada yang bertanya, "Ustaz, orang tua saya dulu orang tua saya melakukan bid'ah." Ustaz, ya orang tua melakukan, jangan bid'ah, syirik aja orang tua melakukan, kau disuruh berbuat baik, apalagi yang sekedar masalah bid'ah. Tapi ada pembahasan disebut oleh para ulama tentang apakah wajib taat kepada orang tua dalam segala hal, ya. Jelas kalau orang tua menyuruh kepada kesyirikan, kemungkaran, maka tidak boleh kita taat. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menyuruh kita untuk melakukan kemungkaran, disuruh, "Nak, tolong belikan rokok," jangan beli. Jangan beli. Orang tua bilang, "Nak, tolong belikan khamr," jangan belikan khamr. Orang tua bilang, "Nak, tolong antar ayah ke tempat main judi," enggak boleh diantar. Ibu mengatakan, "Nak, tolong putarin ibu film-film apa?" Enggak usah diputerin. Enggak usah diputerin. Maksiat. Tidak ada ketaatan. Ini kita tolak dengan cara yang halus. Enggak, Bu, itu enggak boleh, Bu. Kamu enggak boleh, Bu. Saya diajarin Ustaz katanya enggak boleh. Cara yang halus. Tapi jika orang tua, ini banyak terjadi. Saya sering ditanya, jika orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, apakah dia wajib mentaati kedua orang tuanya? Ayahnya suruh nyeraikan istrinya, ibunya nyuruh nyeraikan istrinya. Terkadang orang tua ayah dan ibu kompak menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena kejengkelan melihat istrinya. Ini terjadi. Saya ditanya beberapa kali seperti ini. Ya. Dan ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, sungguhnya ayahku memerintahkan engkau untuk menceraikan istriku. Ayahku menyuruh aku untuk ceraikan istriku." Kata Imam Ahmad, "Jangan kau ceraikan istrimu." Orang ini berdalil, kata dia, "Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya, lantas dia ceraikan istrinya?" Artinya Ibnu Umar taat kepada Umar bin Khattab. Umar menyuruh ceraikan istrinya, sang anak ceraikan istrinya. "Kenapa engkau melarang aku untuk menceraikan istriku? Karena bapakku menyuruh aku ceraikan istriku. Kenapa kau larang aku, wahai Imam Ahmad?" Kata Imam Ahmad, "Kalau ayahmu seperti Umar bin Khattab, maka tidak apa-apa ceraikan." Ini Imam Ahmad beri jawaban seorang yang sangat faqih. Artinya tidak semua perintah orang tua, ceraikan istri, maka kita harus laksanakan. Karena bisa jadi, ya, orang tua menyuruh kita menceraikan istri tanpa dasar dalil, tanpa dasar agama, tapi melihat secara duniawi. Maka kalau orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita, kita lihat apa landasan dia menyuruh kita menceraikan istri kita.
Kalau landasannya adalah benar-benar perkara syar'i, istri kita melanggar syariat, istri begini, tidak batas menjadi seorang ibu, maka kita menceraikannya bukan karena orang tua, tapi karena memang dalil syar'i tersebut, kesalahan istri yang berhak buat kita untuk menceraikannya. Baru kita boleh ceraikan. Tapi kalau kesalahan istri tidak sampai pada pertimbangan kita untuk sampai tahap menceraikan, maka tidak boleh kita ceraikan, meskipun diperintahkan kedua orang tua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyuruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, karena Umar paham dalil syar'i, dia ngerti istri ini berhak untuk diceraikan. Akhirnya Ibnu Umar taat. Ya, tapi kalau kita orang tua kita rata-rata tentunya bukan alim ulama, sehingga terkadang mereka menyuruh menceraikan dari sisi yang tidak pas, tidak tepat, atau ketersinggungan atau hal yang lain, perkara sepele kadang-kadang. Apalagi antara ibu mertua dengan mantu wanita sering terjadi cekcok. Maka jawabannya, kalau ada orang tua kita nyuruh kita menceraikan, kita lihat apa argumentasinya. Kalau argumentasinya memang pantas untuk kita menceraikan istri kita, silakan ceraikan. Sekaligus kita berbakti kepada orang tua. Kalau tidak, maka tidak boleh kita ceraikan. Karena perceraian adalah perkara yang dicintai oleh syaitan, dicintai oleh iblis. Jangan sampai kita termakan propaganda iblis. Ya. Maka tidak semua hal kemudian kita taat kepada orang tua. Saya juga sering ditanya, Ustaz, bagaimana orang tua melarang saya ikut pengajian? Kita bilang enggak, ya. Kalau menyuruh kita melarang ikut pengajian, kita itu bukan hak orang tua, karena kita sendiri butuh hidayah, kita butuh belajar. Ya. Ini perkara yang wajib, belajar agama. Ya. Kalau kita bisa basa-basi dengan orang tua, ya kita ngaji diam-diam, enggak apa-apa. Tidak harus taat tetap aja berbuat kepada orang tua. Ya. Kalau yang benar-benar dilarang, kita bisa nonton YouTube, karena orang tua tidak berhak melarang kita untuk mengenal sunnah. Ya. Tidak perlu taat kepadanya, ya. Sambil kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masuk ke hadis berikutnya pada pertemuan yang lain insyaallah taala, karena ini tentang masalah adab kepada tetangga, butuh penjelasan yang panjang, maka mungkin sampai sini saja apa yang saya sampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan, kalau misalnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.